Namaku Tommy. Aku adalah pendatang baru di kota ini. Tepatnya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, aku bilang aku pendatang karena aku berasal dari Jakarta. Dan di sini aku sedang bekerja. Aku memang bekerja pada pembangunan villa-villa cantik yang berukuran besar dan mewah. Pemilik villa tersebut kebanyakan orang asing, orang Eropa, Amerika, dan Cina, walau ada juga 1-2 orang Indonesia. Luas lahan villa tersebut cukup mencengangkan, bukan hanya dilengkapi kolam renang saja, melainkan ada halaman berbentuk taman yang indah. Ada juga yang meminta dibuatkan lapangan tenis. Bahkan, yang paling kaya mungkin mempunyai lapangan golf. Bagiku yang hanya seorang kuli, ya betul aku memang kuli bangunan yang merangkap sebagai penjaga gudang. Merasa mereka ini sudah kelebihan uang gitu. Mereka membangun villa yang serba mewah dengan kebanyakan model Eropa, dengan biaya yang mungkin miliaran rupiah, hanya ditempati 1 atau 2 malam saja setiap minggu atau bulannya. Aku mengontrak rumah di kampung terdekat dengan lokasi kerjaku, sebab kalau terus-menerus tinggal di gudang, bisa-bisa aku ikut karatan. Maksudku otakku tanpa penyegaran. Dari grup PT tempat aku bekerja, hanya merekrut orang-orang kepercayaan saja, yakni sekitar 5 orang. Arsitek, pelaksana, mandor, admin, dan aku penjaga gudang. Dan aku mengajak 2 orang temanku untuk bekerja dengan tujuan agar aku tidak jenuh. Sebab orang-orang yang punya jabatan penting seperti arsitek dan pelaksana hanya datang 1 kali dalam 1 minggu. Itu pun sambil membawa uang untuk upah harian kami. Nah, dengan adanya kedua teman ini, aku dapat sedikit leluasa bergerak meninggalkan gudang yang syarat dengan barang-barang yang membuat aku itu bosan. Sesekali aku pergi untuk mencari hiburan atau tidur nyenyak di kontrakan. Dan memang lumayan banyak manfaatnya. Selain badanku nggak terlalu kucel kayak kertas koran yang lecek, juga bisa menambah banyak kenalan dan tetangga. Bahkan orang-orang sekitar kontrakan aku itu sering melihat aku dengan bangga. Orang-orang tua menyapaku dengan panggilan Raden atau Aden, juga Gan atau Juragan. Terus terang, aku menolak panggilan seperti itu. Sebab aku hanyalah seorang kuli bangunan dan tidak pantas atau terlalu muluk lah dengan sebutan seperti itu. Aku ingin mereka memanggilku dengan sebutan Ujang aja, yang berarti dalam bahasa Sunda itu anak. Dan buat pemudanya mereka memang bervariasi dalam menyebut namaku. Ada yang memanggilku Mas, dan ada juga yang menyebutku Om. Kenapa mereka terlalu berlebihan melihat penampilan seseorang? Apa karena aku berasal dari Jakarta dan berpakaian lebih bagus dari anak muda di sini yang memang lebih suka memakai sarung? Atau sekalipun memakai celana panjang, kebanyakan model yang sudah ketinggalan zaman. Tapi ya mungkin itu sudah kebiasaan mereka dalam menghormati pendatang atau tamu dari kota. Bahkan aku menjadi tak enak hati setelah merekrut beberapa orang untuk bekerja di tempatku. Mereka begitu senangnya, sampai-sampai menawarkan aku untuk ke rumah mereka. Dan bukan hanya sekedar mampir, tapi sesekali menginap di rumah mereka. Ada satu keluarga yang begitu melekat di hati aku sampai sekarang. Keluarga Fahru. Dia hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan menjanda, dan seorang adik perempuannya yang bernama Nining. Berkali-kali Fahru memintaku untuk ke rumahnya. Maka pada hari Jumat, kebiasaan pekerja di sini itu libur. Aku memenuhi undangannya. Ibunya Fahru memanggilku dengan sebutan Den, yang berarti Raden, yang membuat aku tertawa. Raden dari mana? Wong aku aja juga kuli kok. Nining juga malu-malu ikut makan bersama kami. Lauk pauknya itu bisa dibilang mudah saja. Lalapan ada jengkol, petai, dan terong bulat kecil serta mentimun yang dicolek dengan sambal ulek.
Untuk ikannya, ikan asin serta gorengan tempe. Dan uniknya, meskipun di meja sudah ada sambal dan ikan asin, tapi masih tetap saja mereka menyediakan cabai rawit dan garam di piring kecil. Alasannya biar gampang memilih. Kalau nggak suka sambal ya keletus saja si cabai rawit itu yang dicocol dengan garam. Menu yang sangat sederhana itu ternyata mampu menggugah selera makanku, sehingga membuat ingin nambah lagi, tapi agak malu. Sebenarnya yang mau aku ceritakan di sini bukan soal pekerjaanku atau aku yang mulai banyak dikenal orang. Aku ingin bercerita tentang pendakian ke puncak Gunung Pangrango yang bersebelahan dengan Gunung Gede. Tapi nanti dulu, aku mau menceritakan tentang seseorang. Namanya Diana, tapi sudah kadung dipanggil dengan nama Nana. Usianya sekitar 16 tahunan. Cantik. Ya, tentu saja cantik lah. Bertubuh langsing, tinggi semampai, bermata indah dengan bentuk hidung yang mancung, ditambah lagi bibirnya yang tipis, berambut panjang hingga menyentuh punggungnya. Aku pertama kali mengenalnya pada saat pulang ke kontrakan. Aku melihat seorang gadis cantik, namun terlihat agak kampungan. Dia mengenakan rok berwarna biru, ya rok milik anak SMP. Dalam hati aku pun bertanya-tanya, apa mungkin murid SMP sebesar ini? Atau ia memang lagi suka aja dengan rok itu? Ia bersenandung tak jelas sambil menepuk-nepuk bokong seorang balita di dalam gendongannya. Ketika aku pas lewat di hadapannya, ia pun tersenyum. Aku masih ingat sampai sekarang, senyuman yang belum pernah aku lihat sebelumnya, dan sanggup menarik perhatianku. Bibir itu nampak terlihat basah, padahal aku yakin kalau dia tidak mengenal lipstik dan kosmetik. Entah kenapa mulutku rasanya gatal ingin menyapanya. Itu anaknya udah tidur, kataku sepintas. Aku melihat ekspresi wajahnya yang berubah agak suram. Ini adik aku, Om. Kok panggilnya Om sih? Aku kan belum tua, Neng. Iya, Om masih muda, tapi lebih tua dari aku kan. Terusan aku harus panggil apa dong? Kita kenalan dulu. Namaku Bakti. Nama kamu siapa? Namaku Nana. Aku panggil Mas aja ya. Nah gitu dong, itu lebih baik. Kemudian dia menceritakan dirinya, kalau ternyata dia memang masih duduk di kelas 8. Semula aku tidak percaya dengan pengakuannya, tapi ternyata dia bilang usianya baru menginjak angka 14. Sejak perkenalan itu, aku seringkali membayangkan kecantikan wajah Nana, serta pertumbuhan badannya yang tidak seimbang dengan usianya. Karena aku sering bertemu dan ngobrol dengan Nana, akhirnya banyak pemuda yang menganggapku tengah merayu si Nana. Mereka mengolok-olok aku dengan mengatakan tengah menjerat gadis bau kencur. Namun sebagian lainnya menganggap itu hal yang wajar, sebab di kampung itu memang banyak perawan menikah muda. Mereka tidak mau sampai menginjak umur 20-an, sebab pastinya akan dicibir orang dengan sebutan perawan tua atau gadis yang tidak laku. Aku bukan sombong, ternyata banyak para orang tua yang mengharapkan aku jadi menantu mereka. Itu pun setelah mereka tahu bahwa aku anak seorang yang penting di proyek itu. Iya, ayahku mempunyai kedudukan yang cukup penting, mengatur pemesanan barang dan keluar masuknya barang, sekaligus merangkap sebagai tata buku. Semua masalah keuangan adalah tanggung jawab ayahku. Semenjak Pak Yasmin yang dipercaya sebagai pelaksana harian itu berpindah-pindah tugas, banyak gadis-gadis yang menggodaku dengan cara mereka yang malu-malu. Namun justru aku menyukai kepolosan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang memanggilku dengan sebutan Om Ganteng. Setelah waktu berjalan beberapa bulan, aku sudah mulai akrab dengan banyak anak muda di kampung itu. Mereka sangat menurut jika aku minta tolong ini itu, dan aku hanya bermodalkan sebungkus rokok saja untuk menjalin persahabatan kepada mereka. Dari merekalah aku tahu, ternyata Nana, cucu seorang kiai.
kiai ternama yang memiliki pondok pesantren. Selain itu juga dia putri seorang pengusaha alat-alat berat di Jakarta. Entah benar atau tidak, menurut teman-temanku, ayahnya si Nana itu memiliki truk pribadi sebanyak 14 buah dan saham untuk berjenis alat berat seperti traktor dan lain-lain. Makanya, anak-anak sini gak ada yang berani deketin dia. Padahal dia itu ramah. Tapi kita ini minder sama dia, sama keluarga besarnya. Kata Fahru menceritakan sedikit tentang Nana. Tapi dia kelihatannya biasa-biasa saja, Ruh. Ya seperti anak-anak lainnya. Pakaian dan penampilannya juga gak menunjukkan bahwa dia adalah orang putri pengusaha sukses dan cucu dari seorang kiai ternama. Itu sudah watak dan tabiat dia. Sejak kecil dia memang begitu. Bahkan jika ayah dan ibunya pulang pun, dia menyambutnya biasa saja. Dan kalaupun diajak untuk tinggal di kota, dia jelas-jelas menolaknya dengan alasan tak ingin terganggu oleh kebisingan kota. Hidup di daerah itu jauh lebih nyaman dengan suasana yang masih asri. Kata-kata Nana yang dikutip oleh Fahru memang benar adanya. Alam di kampung ini bukan saja masih asri, namun masih perawan dan belum tersentuh bangunan atau pembangunan seperti di kota-kota besar. Kalaupun ada pembangunan itu, hanya rumah kecil milik warga dan villa-villa yang berdiri cantik dengan menghiasi suasana pegunungan. Kita bisa melihat kerlap-kerlip lampu-lampu villa dari atas jalan yang berbukit-bukit. Villa-villa tersebut laksana sebuah kerajaan dari negeri dalam dongeng 1001 malam. Terbentang di atas lahan tanah yang sangat luas. Dan semua itu dikelola dengan baik oleh orang asing pendatang dari Australia yang ingin hidup tenang di negeri Indonesia sambil mencari keuntungan. Dia bisa diumpamakan sebagai seorang raja, memiliki tempat yang sangat strategis dan dapat dipandang dari sudut manapun. Villanya sendiri anggun namun kokoh berdinding warna putih yang menandakan bahwa itulah kediaman sang raja bisnis. Orang asing satu ini jarang pulang ke negerinya, mungkin juga dia sudah terdaftar sebagai WNI. Setiap pagi hari ia selalu berkuda ditemani seekor anjing yang besar, yang katanya Doberman. Kudanya juga berasal dari negerinya Australia. Ia berkeliling mengitari wilayah kekuasaannya Tuan Harry. Nama orang bule itu memang cukup ramah. Dia selalu menyapa siapa saja yang ia jumpai dengan bahasa Indonesia yang agak cedal. Dia juga memiliki kaki kanan yang ia rekrut dari beberapa wilayah di Indonesia, khususnya yang berpenampilan layak sebagai keamanan dan tugas dalam bertindak. Ada juga bodyguardnya yang berasal dari Kuba yang terlihat sangar. Wajahnya begitu dingin dan nyaris tanpa senyum. Kedua temanku, Hasto dan Ibran, mengusulkan untuk berlibur untuk mengurangi rasa stres bekerja sehari-hari. Mereka juga sama sepertiku, tidak pernah pulang ke Jakarta, apalagi setelah Hasto mendapat perhatian dari cewek di kampung sebelah, yang jika ia membeli rokok selalu bertegur sapa. Nama cewek itu Imas, cewek imut yang sudah duduk di bangku SMA kelas 1, termasuk orang yang berkecukupan. Sebab untuk orang-orang yang kurang beruntung mungkin hanya mampu lulus SMP. SMP pun sudah sangat bagus. Kedua temanku ini menyarankan agar aku mencari teman yang tahu dan paham betul lokasi pendakian Gunung Pangrango. Aku terkejut juga mendengar kalau mereka ingin mendaki gunung. Padahal aku belum pernah mendengar sebelumnya kalau mereka ini pernah mendaki. Tapi gue belum pernah mendaki gunung toh. Gue ini kan bukan pecinta alam. Jadi gak usah sok-sokan deh. Pelajar bukan, mahasiswa bukan. Kita itu cuma kuli bangunan toh. Terus kalau kenalan sama orang, apa kita ngaku pelajar atau mahasiswa? Alam ini milik kita bersama, Pak. Bukan milik orang atau kelompok pecinta alam saja.
kita pun berhak dan wajib mencintai dan melestarikan alam. Dan gue kira gak ada ruginya negara menerima kedatangan kita di puncak. Lagian, kita juga bisa menambah pemasukan buat Pemda setempat dengan membayar tiket masuk ke area itu. Wih, ternyata lu pinter juga toh. Pantesan si Imas mau deket sama lu. Padahal lu cuma kuli yang badannya bau semen. Ibran menimpali Hasto. Imas itu cewek yang punya pemikiran luas. Artinya, dia gak melihat seseorang dari sudut yang negatifnya. Dia tahu kalau gue itu cuma kuli. Tapi dia enjoy aja saat kita berdua ngobrol dan selalu nyambung. Tunggu dulu toh. Apa lo pernah mendaki? Ya pernah sih. Tapi ke Gunung Batu di Bogor. Gunung Batu? Gue juga pernah kalau cuma ke sana. Itu bukan mendaki namanya. Cuma sok-sokan aja, camping. Ya gitulah. Ide mendaki dari Hasto cukup menarik juga sih. Seumur hidup, aku belum pernah mendaki gunung yang katanya harus mendaki, merambah hutan pada malam hari, dan sampai di puncak pada hari paginya, sehingga dapat menikmati sunrise yang indah. Ya, aku juga belum pernah melihat bunga-bunga edelweiss yang masih menempel di pohonnya. Tapi aku butuh teman untuk memandu agar perjalanan kami lancar tanpa halangan. Aku menceritakan keinginan teman-temanku pada Fahru. Kelihatannya Fahru sudah terbiasa dengan suasana dan keadaan di gunung sana. Kalau buat saya, yang orang kampus ini, mendaki Gunung Gede Pangrango ya sudah ngalamin. Cuma kita nggak menganggap mendaki. Kita cuma iseng aja ngelihat banyak pendaki yang datang dari luar kota, khususnya Jakarta. Dan kalau soal angker apa enggak sih, menurut saya sama saja. Setiap gunung punya cerita mitosnya yang berbeda-beda, hanya versinya saja. Oh iya, Mas Bakti, pernah main ke Taman Cibodas belum? Belum pernah, Ruh. Kalau nggak salah, pas hari pramuka Jambore Nasional rame banget. Jawabku semangat. Aku mengenang saat aku masih suka main bersama teman yang punya hobi naik truk setiap jalan-jalan jauh ke luar kota. Nah, di sana itu, di tempat parkir ada 2 buah batu besar. Pemda setempat menginstruksikan agar membuang atau memindahkan kedua batu tersebut karena mengganggu pembuatan jalan. Namun berkali-kali diangkat dengan alat berat, sedikit pun batu itu tidak tergoyah. Dan kepala proyek meminta agar batu itu dihancurkan saja. Kemudian dengan menggunakan alat berat, batu itu pun berusaha dihancurkan. Tapi hasilnya tetap sama. Batu itu tidak bisa diledakkan atau dipecahkan. Bahkan tergores pun tidak. Akhirnya si kepala proyek itu berembuk dengan kepala dusun di sekitar wilayah itu. Kepala dusun mengatakan, kalau tepat tadi malam ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, kepala dusun didatangi satu sosok tinggi besar berbulu hitam lebat. Makhluk itu mengancam, jika batu itu berhasil diledakkan, maka seluruh warga akan menanggung akibatnya katanya. Terutama anak-anak kecil dan balita yang akan terserang penyakit aneh dan sangat mematikan. Maka penghancuran atau pemindahan batu pun dihentikan. Bahkan kedua batu itu menjadi prasasti sebagai pintu masuk kawasan Pangrango. Fahru mengakhiri ceritanya. Memang sih, yang namanya mitos itu sungguh suatu hal yang tidak bisa kita ukur dengan pikiran atau nalar. Kita bisa bilang gak percaya, tetapi apakah kita berani membuktikan dengan melanggar pantangan tersebut? Ternyata banyak orang yang sombong, gak percaya sama hal gaib. Tapi apa mereka berani melakukan ini dan itu? Dia malah nyengir, ketakutan. Jadi menurut aku sih, lebih baik percaya saja, agar kita selalu aman. Dulu juga ada peristiwa di luar nalar manusia, waktu pembuatan jalan tol Jagorawi. Kamu tahu gak? Persis dengan cerita kamu itu soal batu di Cibodas. Di sana juga ada sebuah batu besar yang terdapat
tepat di tengah jalur yang akan dibangun jalan tol pertama itu. Jalan tol kan seharusnya lurus, hingga membuat pembuatan itu lebih cepat dan pengemudinya biar enak lah, gak kagok. Tapi batu itu menghalangi dan harus dihancurkan. Kenyataannya, meski dengan alat berat jenis apapun, tetap saja tidak tergoyahkan. Dan tidak ada pilihan lain kecuali dengan membuat jalan menjadi sedikit berbelok. Kembali aku menanyakan tentang apa saja bekal yang harus kami bawa dan siapa-siapa yang mau ikut mendaki. Kalau kita sih bukan mendaki beneran, Mas. Jadi ya cuma bawa tas punggung biasa saja. Gak perlu ribet-ribet bawa keril yang gede atau tenda segala macam yang cuma akan jadi beban. Kompor kecil kita punya, dan tentu panci kecil buat bikin mie lah. Mungkin kalau perlu ya, paling tikar lipat juga ada. Pokoknya kita cuma mikirin biaya buat bawa makanan aja deh. Beli segala apa yang bakal kita butuhkan nanti di perjalanan. Fahru menjelaskan padaku. Apa kamu punya teman yang mau gabung, Ru? Itu nanti saya tanya ke teman yang sudah biasa ke sana. Memangnya kapan rencana Mas Bakti mau mendaki? Biasanya ramainya kapan? Pas banget. Sebentar lagi tanggal 17 Agustus. Biasanya di situ ramai banget. Banyak anak-anak pendaki yang mengadakan upacara bendera di puncak. Itu akan jadi kenangan yang paling berkesan. Oh gitu ya, Ru. Oke deh, kita naik malam Agustus saja ya. Iya deh, nanti saya nanyain temannya. Siapa tahu banyak yang akan ikut. Akhirnya aku dan Fahru sepakat untuk naik malam Agustus nanti. Berarti masih ada waktu 3 hari lagi. Kemudian aku mengatakan pada Hasto dan Ibran. Mereka sangat senang mendengar kabar ini. Pada hari yang ditentukan, aku dan kedua temanku sudah siap untuk perjalanan nanti malam. Kami berkumpul di rumah kontrakanku. Dan betapa aku terkejut demi melihat 2 orang cewek yang sudah tidak asing lagi di mataku. Dia adalah Nining dan Nana, juga 2 orang teman Fahru yang sudah aku kenal, yaitu Ujang dan Karim. Fahru menjadi komando perjalanan kami karena dia lebih banyak mengetahui seluk-beluk jalur pendakian serta tata tertib di dalam hutan sana. Menurut Fahru, Gunung Gede Pangrango memiliki ketinggian 3019 mdpl di atas permukaan laut dan memakan waktu kurang lebih sekitar 1 malam perjalanan. Halah, apa aku sanggup ya? Tapi aku lebih memikirkan kedua cewek yang mau ikut mendaki juga. Aku melihat Nana mengenakan baju wirpek warna tanah dan kopi hitam. Sementara rambutnya yang panjang ia kucir dan dibiarkan lepas melewati lubang topi yang ada di bagian belakang, hingga memperhatikan lehernya yang jenjang dengan kulit putih mulusnya. Aku tidak tahan untuk tidak mendekatinya, sebab sudah sedari tadi dia juga memperhatikan aku. Aku duduk di sampingnya. Nana, kamu mau ikut mendaki? Iya, katanya ini ide dari kamu, Mas. Ini lihat, aku juga sudah bawa bekal banyak buat kamu. Buat aku? Kok kamu perhatian banget sama aku? Apa kamu tidak punya perhatian sama aku? Selalu, Nana. Aku selalu memperhatikan dan selalu membayangkan kamu dalam setiap langkahku. Alah, masa iya sih? Apa gak mikirin makan, mandi, dan yang lainnya? Iya pastilah. Tapi kamu menjadi pikiran yang berbeda. Kamu begitu istimewa, Nana. Apanya yang istimewa? Apa kamu gak menyadari kalau kamu istimewa? Enggak, aku biasa-biasa aja. Nana, kamu itu terlalu cantik di mataku. Dan kamu bisa menyembunyikan umur kamu yang masih bau kencur dengan penampilan kamu yang seperti gadis dewasa. Dan satu lagi. Apa itu? Kamu punya kelebihan. Ternyata keluarga kamu adalah orang yang sangat terpandang di kampung ini.
kakek kamu seorang kiai besar yang punya pondok pesantren. Dan ternyata kamu adalah seorang anak dari konglomerat yang sukses di Jakarta. Tapi kamu istimewa. Kamu tidak membanggakan itu semua. Kamu sangat sederhana, Nana. Itulah yang membuat aku sangat mengagumi pribadi kamu. Mardiana, nama lengkap gadis itu. Menarik nafas panjang. Ia menatap dalam ke bola mataku. Mas Bakti, yang sukses itu kan orang tua aku dan kakek aku. Sedangkan aku ini belum bisa apa-apa. Jadi untuk apa aku membangga-banggakan diri dengan semua kesuksesan orang tua aku? Aku ya tetap aku. Dan sebagai gadis desa hanya bisa pasrah pada usia saja. Sebab di sini tidak ada satupun cewek yang punya prestasi atau punya posisi tinggi. Semua pejabat daerah ini juga bukan asli penduduk pribumi. Kita kebanyakan menikah dalam usia dini. Dan Mas, ingat kan saat pertama kita bertemu? Iya, aku ingat. Mas mengatakan kalau anaknya sudah tidur kan? Nah, seperti itulah potret cewek di desa ini, Mas. Mas juga menyangka kan kalau bayi dalam gendonganku adalah anak aku. Padahal dia adik aku dan sengaja ditinggalkan oleh kedua orang tuaku demi bisnis mereka. Terkadang aku berpikir, untuk apa cewek belajar hingga sampai kuliah kalau toh akhirnya menyerahkan seluruh hidupnya pada suaminya? Nana menggoyang-goyangkan kepalanya, mempermainkan buntut ekor kuda rambutnya. Aku tiba-tiba teringat seseorang bintang film cewek. Oh iya, Paramita Rosadi saat muda. Benar, Nana mirip banget sama dia. Lalu adik kamu sekarang sama siapa? Terus, apa kamu gak diomelin sama kakek dan nenek kamu? Nana masih menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan entah kenapa tiba-tiba aku merasa gemes dan kedua tanganku menghentikan gerakan kepalanya. Sehingga wajah kami tepat saling berhadapan. Aku mendengar hembusan nafasnya yang halus. Nana tidak menolak. Dia malah membiarkan wajahnya dalam genggaman tanganku. Matanya terpejam seperti menanti sesuatu. Dan sesuatu itu tidak berani aku melakukannya. Nah, kamu ngantuk? Enggak kok. Kamu kenapa? Nana seakan menjawab dengan gugup. Kalau Nining udah ada cowoknya belum? Belum. Apa kamu naksir? Lumayan juga. Dia sudah lebih ringan menyebut aku dengan panggilan kamu. Masa aku naksir Nining? Aku kan sudah punya. Oh, jadi kamu sudah punya cewek begitu. Terus kenapa kamu nanya Nining? Maksud aku sudah punya kamu. Dan aku nanya Nining supaya bisa dekat dengan teman aku yang pakai jaket hitam itu, yang bergambar burung hantu itu loh. Kayaknya Nining masih kosong deh. Emang teman kamu masih jomblo juga kayak kamu? Siapa bilang aku jomblo? Aku udah punya bidadari cantik tahu. Mana? Ini? Aku lalu menjuil hidungnya. Nana tersenyum dan aku tidak tahan untuk menyentuh bibirnya. Temanku memang jomblo. Nana, kamu ngapain nunjuk-nunjuk aku? Tanya Nining yang curiga. Aku melepas jariku dari bibirnya. Kamu sini deh, kata Nana dan Nining pun mendekat. Kamu mau gak sama cowok yang pakai jaket hitam itu? Dia naksir sama kamu? Tanya Nana dan Nining tidak menyahut. Namun Nana tahu perasaan temannya itu. Kamu nanti jalan sama dia ya? Nining pun terdiam, namun sempat mengangguk kecil. Tepat saat Isya kami sudah berada di pos 1. Kami melaksanakan sholat terlebih dahulu dan berdoa agar kami selamat naik hingga turun nanti. Terus terang, ini baru pertama kalinya dalam hidupku. Perjalanan malam hari masuk ke dalam hutan dengan jalan menanjak. Tapi ini belum seberapa. Masih bisa berjalan bersama berdampingan dengan Nana
yang membawa lampu senter. Sesekali kami masih bisa saling pandang dan senyum membuat langkah kami terasa begitu ringan. Aku benar-benar merasa bahagia bisa mengenal seorang gadis cantik bunga desa yang membuat cowok-cowok merasa sungkan untuk berusaha mendekatinya. Karena Nana bukan gadis biasa-biasa saja. Aku sangat mengagumi akan sikap dan sifat rendah hatinya. Dia tidak merasa istimewa meskipun anak seorang konglomerat dan cucu dari seorang guru besar pimpinan pondok pesantren. Aku lihat Nining sudah sedikit berani berjalan bersama dengan Ibran, dan sesekali mereka bergandengan tangan. Berjalan paling depan adalah Fahru bersama temannya, disusul Hasto dan teman dari Fahru. Sedangkan aku dan Nana paling belakang. Malam semakin larut, kami tidak perlu memaksakan diri untuk terus mendaki. Fahru menyarankan untuk beristirahat terlebih dahulu, karena perjalanan masih jauh dan jalur masih panjang. Santai aja, gak usah buru-buru. Yang penting kita bisa sampai ke puncak dengan selamat. Gak apa-apa kalau gak bisa lihat matahari terbit juga. Kita masih punya kesempatan buat ngikutin upacara bendera 17-an. Iya, Ruh. Kasihan tuh sama adik kamu dan Nana. Kelihatannya dia kelelahan. Jawabku menunjuk kepada dua cewek yang aku kira lelah. Tapi ternyata mereka tengah menyiapkan mie instan di atas kompor kecil. Ayo mas-mas semua, ini mie sudah siap. Seru Nining, sementara Nana sibuk menyiapkan piring. Dan kami pun menikmati hidangan ala kadarnya sambil berselonjor meluruskan kaki yang mulai terasa pegel-pegel. Untuk beberapa saat kami bisa untuk rebahan, tapi aku tahu kalau Nana selalu memandangku, berharap agar aku mendekat padanya. Kamu gak capek, Nah? Iya capek lah mas. Memangnya mas gak capek gitu? Berarti kita sama ya? Sama apanya? Sama-sama capek. Maklum deh, aku baru pertama kali mendaki gunung. Jadi ya, mudah-mudahan aja kuat. Kalau kamu, apa pernah naik gunung? Belum. Kalau camping sih pernah. Sering malah sejak SD. Aku suka dengan kepolosannya itu. Sesekali matanya melirikku. Kok mie-nya belum dimakan? Nanti keburu dingin loh. Aku sedang menikmati bidadari cilik yang sedang menikmati makan malam di tengah hutan. Aduh. Udah. Ngerayunya, aku kesel nih. Lagian mana ada sih bidadari makan mie instan? Ngarangan aja. Ayo dimakan mie-nya, atau pengen aku suapin? Nana menyodorkan sendok yang sudah berisi mie dari mangkoknya ke mulutku. Dan mau tak mau, aku membuka mulutku tidak terlalu lebar. Makan yang banyak ya, biar cepat besar anakku. Iya, Ma. Nanti kita bikin dede yang banyak ya, Ma. Balasku membuat Nana menjibir. Kami tetap menikmati santapan kami bebarengan, ibarat lagu makan sepiring berdua. Setelah istirahat dirasa cukup, Fahru yang bertindak sebagai komandan kaki menginstruksikan agar mulai bergerak lagi. Di ketinggian ini sudah tidak ada lagi sinyal untuk handphone kami, dan kami menggunakannya hanya sebagai senter penerangan jalan. Sepanjang perjalanan, jika ada kesempatan, Fahru selalu mengingatkan perihal larangan yang harus kita ketahui, dan jangan sampai melarangnya. Dia juga memberitahu tempat-tempat yang mempunyai mitos dan penting untuk kami ketahui. Nah, di sini namanya Taman Sakura. Kalau pas lagi musimnya, kita bisa melihat bunga sakura itu. Besok kalau memang musim, kita bisa melihatnya saat kita turun nanti. Kata Fahru mengenai tempat yang kami lalui. Karena aku terlalu asik bercakap-cakap dengan Fahru, Nana segera mendahului aku untuk berjalan bersama Nining. Dan tentu saja membuat Ibran jadi gak enak. Ia malah mendahului Nining dan Nana untuk berjalan bersama Hasto. Dan yang paling depan kedua teman Fahru yang juga sudah hafal dengan gunung ini. Dan memang jalan yang kami lalui agak melebar, sehingga kami bisa melangkah dengan leluasa. Aku penasaran dengan ucapan Fahru kalau di sini banyak bunga sakura jika sedang musim. Masalahnya bunga sakura kan dari Jepang,
kok bisa tumbuh di gunung ini? Dan tanpa sengaja aku mengarahkan senter agak ke samping. Astagfirullah, aku terkejut bukan main. Di antara pohon-pohon yang mungkin itu bunga sakura, aku seperti melihat seseorang wanita tengah memetik bunga. Namun aku sadar bahwa ini gunung dan malam hari. Mana ada seorang wanita bermain sendirian di taman bunga. Ada apa, Mas? Itu Fahru. Aku melihat perempuan di sampingku. Fahru menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ia mengatakan agar jangan menyoroti tempat lain selain jalan yang kita lalui. Ingat, Mas, jangan sampai kita tergoda untuk melakukan apapun selain perjalanan dan melihat ke depan. Saya takutnya, Mas, tertipu oleh pemandangan yang sebenarnya nggak ada atau halusinasi. Iya, Ru. Maaf. Tiba-tiba kami berdua mendengar suara teriakan Nining yang memanggil-manggil Nana. Nana, kamu di mana? Nana. Mendengar itu, kami segera menyusulnya. Ada apa, Ning? Mana Nana? Tanya Fahru pada adiknya yang nampak kebingungan. Tadi dia pipis di sini, tapi aku nggak melihatnya lagi. Kemana Nana? Nining menjelaskan dan ia kembali berteriak. Jangan-jangan perempuan yang aku lihat tadi itu merupakan pertanda yang kurang baik. Nana! Nana! Kami semua berteriak memanggil-manggil Mardiana. Fahru mengajak aku untuk menyelidiki sekitar tempat itu. Barangkali ada lubang yang membuat Nana terperosok. Lalu, tidak. Semoga Nana tidak apa-apa. Kami semua berputar-putar mencari di lokasi tempat hilangnya Nana. Ingat, kita jangan sampai berpencar. Harus tetap bersama mencari Nana. Sebab mungkin saja kita bisa tertipu oleh halusinasi dari makhluk usil penghuni alas ini. Dan sebelum Nana menghilang, Bakti juga tak sengaja melihat wanita aneh di Taman Sakura yang sudah kita lewati tadi. Dan sebaiknya sekarang kita duduk dulu untuk menenangkan pikiran kita. Kemudian kita melakukan doa bersama demi keselamatan Nana juga kita bersama. Fahru memberikan arahan pada kami. Selanjutnya kami semua duduk dan berdoa memohon petunjuk agar Nana dapat kami temukan. Berkali-kali aku mengitari tempat di mana yang menurut Nining pipis. Sebuah pohon besar yang mungkin ada lubang di sekitar itu hingga Nana terperosok. Namun menurut Nining tidak ada teriakan dari Nana meminta tolong. Berarti aku punya kesimpulan kalau gadis itu telah diperdaya oleh sebangsa makhluk halus. Ya bisa saja terjadi jika Nana melihat atau mendengar sesuatu yang membuat hatinya tertarik untuk mengikuti ajakan sang penghuni alas ini. Atau mungkin saja ini yang dinamakan setan budek, sejenis hantu yang bisa menutup pendengaran seseorang sehingga ia tidak mendengar suara teman-temannya padahal ia ada di sekitar tempat ini. Itu juga menurut cerita orang-orang tua. Kami memang menyebar, tapi tidak jauh dari lokasi tempat hilangnya Nana. Aku merasa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang menimpa gadis itu. Sebab karena akulah dia ikut dalam pendakian ini. Dengan tidak memperdulikan keadaan atau keselamatan diri, aku mencari di sebuah pohon yang di sekelilingnya penuh dengan semak belukar serta daun-daun kering. Tanpa alat apapun aku menerobos tempat yang sangat menyeramkan. Setiap kali aku mengarahkan lampu senter, yang terlihat hanyalah gundukan daun-daun kering yang terkadang licin saat terinjak. Aku ekstra hati-hati ketika menyoroti sebuah lubang yang agak besar. Lubang itu terletak tepat di samping pohon besar yang menyangga batu-batuan tebing. Untuk beberapa saat aku masih mengamati dengan lampu senter yang aku arahkan ke dalam sana. Antara rasa takut dan tanggung jawabku, aku bermenung beberapa saat. Aku teguk air mineral dalam kemasan botol agar pikiranku dapat sedikit tenang. Setelah aku membaca beberapa ayat, aku membulatkan tekadku untuk masuk ke dalam sana. Keadaan di dalam benar-benar membuat nyaliku ciut. Aku ingin mundur dan kembali kepada teman-teman.
mencari Nana secara berkelompok. Namun perasaan cinta yang telah tumbuh dan bersemi di hatiku, aku segera menepis semua rasa takut dan ngeri demi melihat batu-batu runcing yang terdapat di kiri dan kanan gua. Aku berpikir bagaimana jika tiba-tiba terjadi longsor. Pastilah tempat ini akan menjadi kuburan tanpa nisan untukku. Paling tidak, mungkin saja di dalam sana ada ular besar. Karena bisa jadi di dalam gua inilah binatang melata jenis itu membuat sarang. Dan bayangan-bayangan lain yang menghantui perasaanku. Aku merasa langkahku sudah semakin jauh ke dalam. Namun aku belum menemukan petunjuk tentang keberadaan Nana. Aku merasa lelah dan duduk beristirahat sebentar sambil berpikir kembali. Mungkinkah Nana masuk ke dalam gua ini? Lalu alasannya apa? Atau Nana ada yang mengajaknya? Tapi siapa atau makhluk jenis apa? Dan kenapa dia tidak berteriak? Ya. Mungkin saja Nana dibekap mulutnya dan dibawa kabur. Tapi benarkah makhluk itu ada di sana dan sedang... Aku tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi seandainya yang membawa Nana adalah sejenis binatang buas atau entah apa. Baru saja aku istirahat sebentar. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan minta tolong, dan suara itu sepertinya tidak jauh lagi. Tapi aku tidak boleh bertindak gegabah, sebab menurut Fahru, siapa tahu aku sedang berhalusinasi. Fahru, sedang apa dia dan rekan-rekanku? Masihkah mereka terus melakukan pencarian? Atau kembali turun untuk melapor pada petugas? Kalau iya, berarti aku tinggal sendirian di dalam goa yang berada di hutan seluas ini. Aku melangkah pelan dan berhati-hati agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Sebab suara sekecil apapun akan bergema di dalam sini dan memantul keluar, sehingga bisa saja terdengar oleh yang ada di luar sana. Aku mengendap-endap laksana seorang prajurit yang sedang bergerilya seorang diri di tengah kamp musuh. Hai, prajurit, tolong buka pintunya. Aku kepingin pipis. Apa aku gak salah dengar? Suara seorang gadis yang berteriak menyebut seorang dengan kata prajurit. Aneh, apa aku ini sedang berhalu ya? Aku mencubit lenganku, terasa sakit. Lalu mencubit pipiku juga terasa sakit. Berarti ini nyata. Berisik, kamu perempuan bayaran. Kamu pasti trik sandi dari kerajaan Majapahit, iya kan? Suara pria terdengar menyahuti dengan nada berat. Dan ketika aku berada di dekat mulut goa, senter aku mati. Kemudian mengendap kembali mencari sumber suara tadi. Prajurit, sudah berkali-kali aku katakan, kalau aku ini pendaki gunung bersama rombonganku, kenapa kamu tidak menangkap semua temanku? Susah banget nih orang. Aku mau pipis tahu. Atau biar aku pipis di sini aja. Teriakan itu semakin jelas dan dekat sekali. Dan dalam keremangan cahaya bulan yang sempat menerobos dedaunan, aku melihat sebuah bangunan kecil yang terbuat dari bambu. Bangunan yang menyerupai pos jaga, dan ada seseorang pria bertubuh kekar memakai pakaian aneh. Aku berpikir apakah dia manusia atau hantu penghuni alas ini. Pria itu bertelanjang dada memakai celana komprang sebatas lutut, dan setelah aku memperhatikan, ia menggunakan sandal seperti dari karet ban atau entah apa. Sebuah tombak panjang selalu berada di tangannya. Dasar wanita, semua sama saja. Kalau mau sesuatu memaksakan diri, ayo cepat keluar, jangan pipis di tempat ini, nanti bau pesing. Ujar pria itu dengan geram, lalu membuka pintu. Dan tak lama kemudian seorang gadis keluar dari bangunan bambu itu. Ternyata gadis itu tak lain adalah orang yang tengah aku cari-cari dan aku perjuangkan. Nana. Hampir saja aku berteriak memanggil namanya. Iya, dia memang Nana Mardiana, cewek yang belakangan ini begitu dekat denganku. Nana berjalan di depan dan pria tadi mengawalnya dari dalam. Kesempatan yang sesaat itu aku perjuangkan sebisa mungkin. Aku mengambil sebungkus rokokku lalu menyobek bagian kertas dalamnya.
Dengan cepat aku menulis pesan bahwa aku akan menyelamatkan dia. Setelah itu, pesan itu aku lempar ke dalam bangunan bambu tersebut. Aku kembali masuk ke dalam goa untuk berpikir langkah apa yang harus aku lakukan. Dan mungkin karena terlalu lelah, tanpa aku sadari aku pun tertidur. Entah beberapa lama aku tertidur, dan ketika aku membuka mataku, aku menemukan diriku berada di tempat berbeda dengan yang semalam. Aku melihat sebuah dataran luas penuh dengan bunga-bunga yang aku sendiri belum tahu nama bunga itu. Ini jelas pagi hari, karena aku dapat melihat matahari walau bersinar redup. Aku duduk tafakur, merenungi apa sebenarnya yang telah terjadi pada Nana. Ia ditawan oleh pria berpakaian aneh dan menyebut Prabu Siliwangi. Bukankah Prabu Siliwangi itu Raja Pajajaran? Lantas apa hubungannya dengan kejadian ini? Dia juga bilang kalau Nana adalah pendekar wanita atau trik sandi yang dikirim oleh kerajaan Majapahit. Kalau seingatku, trik sandi itu adalah seorang pembawa berita dari satu kerajaan kepada kerajaan lain. Tapi bisa juga sebagai mata-mata. Ya, tapi apa masalahnya? Kerajaan Pajajaran sudah musnah ratusan tahun silam. Mana mungkin masih ada prajurit yang berada di hutan ini? Jangan-jangan ini hanya akal-akalan siluman penghuni alas ini untuk mengelabuhi mangsanya. Kamu sudah bangun, Cah Ganteng. Tiba-tiba aku mendengar suara yang begitu dekat. Namun ketika aku menoleh ke asal sumber suara tadi, aku tidak melihat siapa atau apapun. Kamu tidak bisa melihat wujudku pada siang hari. Tunggu sampai matahari terbenam. Aku akan kembali menemui kamu. Lanjut suara tadi. Setelah itu, keadaan kembali sunyi. Matahari mulai naik dan seluruh pemandangan semakin jelas terlihat. Hamparan bunga-bunga yang indah yang mungkin ini yang dikatakan oleh Fahru. Bunga sakura musiman. Kalau begitu, aku sangat beruntung. Baru pertama kali mendaki gunung sudah bisa menikmati pemandangan langka ini. Tapi ingat, sakura. Aku ingat penglihatanku sebelum Nana menghilang. Iya, aku sempat melihat penampakan wanita. Jangan-jangan wanita itulah yang sekarang membawaku ke tempat ini. Cacing-cacing penghuni perutku sudah pada berbunyi, bernyanyi, melagukan tentang rasa lapar. Mereka tidak peduli dengan beban pikiranku saat ini. Otakku yang terasa panas, jantungku yang berdebar-debar, dan hati yang selalu cemas. Mereka hanya menuntut agar aku mengisi perut. Aku membuka tas gendongku dan hanya ada 2 buah roti serta 2 bungkus mie instan yang belum sempat aku berikan kepada Nining dan Nana. Setelah menyantap sebuah roti, aku hanya terdiam tanpa tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mencari jalan untuk keluar dari padang bunga ini. Namun, aku tidak melihat apapun. Yang ada hanyalah hamparan bunga yang teramat luas. Jika aku berjalan tanpa arah, mungkin hanya akan menguras energiku saja. Aku benar-benar seperti berada di lautan bunga yang tanpa tepi. Dan entah untuk yang keberapa kalinya aku tertidur. Hingga aku terbangun setelah matahari sudah turun di ufuk barat. Benar apa yang dikatakan wanita yang membawaku itu, bahwa ia akan terlihat sosoknya saat matahari sudah terbenam. Dari kejauhan nampak sebuah bayangan putih yang perlahan semakin mendekat ke arahku. Dan setelah agak dekat, aku melihat kalau itu adalah sosok seorang wanita muda. Namun lagi-lagi aku heran dibuatnya. Wanita itu pun memakai pakaian zaman kuno. Ia mengenakan baju panjang seperti jubah berwarna putih keperakan. Dengan bagian dada kirinya berlambang sesuatu yang aku tidak mengerti maknanya. Dan aku melihat sebilah pedang panjang yang tersimbol di atas pundaknya. Rambutnya ia biarkan lepas terurai, dan ia memakai ikat kepala dengan secarik kain putih pula. Wajahnya teramat cantik, bermata tajam seperti mata elang. Tapi ketika ia tersenyum, aku terkejut karena melihat di antara sudut bibir kanan kiri terdapat gigi yang runcing seperti taring. Namun aku harus berusaha menyembunyikan rasa takutku, karena sebenarnya aku yakin kalau wanita ini adalah hantu atau siluman.
Bagaimana tidurmu, cah tampan? Apakah nyenyak? Ia bertanya sambil duduk di hadapanku. Dari kejauhan nampak sebuah bayangan putih yang perlahan semakin mendekat ke arahku. Dan setelah agak dekat, aku melihat kalau itu adalah sosok seorang wanita muda. Namun lagi-lagi aku heran dibuatnya. Wanita itu pun memakai pakaian zaman kuno. Ia mengenakan baju panjang seperti jubah berwarna putih keperakan. Dengan bagian dada kirinya berlambang sesuatu yang aku tidak mengerti mananya. Dan aku melihat sebilah pedang panjang yang tersembul di atas pundaknya. Rambutnya ia biarkan lepas terurai. Dan ia memakai ikat kepala dengan secari kain putih pula. Wajahnya teramat cantik, bermata tajam seperti mata elang. Tapi ketika ia tersenyum, aku terkejut karena melihat di antara sudut bibir kanan kiri terdapat gigi yang runcing seperti taring. Namun aku harus berusaha menyembunyikan rasa takutku, karena sebenarnya aku yakin kalau wanita ini adalah hantu atau siluman. Bagaimana tidurmu, cah tampan? Apakah nyenyak? Ia bertanya sambil duduk di hadapanku. Entahlah, aku mungkin tertidur, tapi pikiranku kacau. Kenapa aku harus bertemu dengan makhluk-makhluk aneh seperti dirimu ini? Aneh? Aneh bagaimana? Justru aku yang melihat kamu ini aneh. Aku tidak mengenali pakaian yang kamu pakai berasal dari golongan mana. Tapi tadi kamu bilang melihat yang aneh-aneh. Berarti ada sesuatu yang kamu lihat sebelum bertemu denganku. Iya, temanku ditawan oleh seorang pria tinggi besar yang mengaku sebagai prajurit dari Pajajaran. Dan temanku itu dikira sebagai trik sandi dari Majapahit. Pusing aku. Oh, jadi teman kamu. Pasti dia seorang wanita seumuran aku kan? Iya, benar. Nah, prajurit itu menyangka kalau teman kamu itu adalah diriku. Akulah trik sandi dari Majapahit. Namaku Cahya Hanum Laksita. Aku memang bertugas memata-matai pergerakan laskar atau prajurit Pajajaran setelah Pajajaran menerima kekalahan dari Majapahit. Aku dan seseorang teman mendirikan sebuah bangunan kecil untuk tempat istirahat kami. Tapi kamu pagi tadi mengatakan kalau aku tidak bisa melihat kamu. Dan baru setelah matahari terbenam, aku bisa melihat wujud kamu. Aku sendiri tidak tahu. Itu tidak penting. Sekarang katakan apa tujuan kamu berada di tempat ini? Apakah kamu juga orang Pajajaran? Sudahlah. Aku capek mendengar pertanyaan konyol ini. Ini tahun 2024, Neng. Terserah. Sedangkan zaman Prabu Siliwangi, aku cuma dengar dan baca dari buku itu sekitar 1500 Masehi. Jadi cukup jauh lah perbedaan waktunya. Sekarang kalau kamu mau membantuku, bantulah. Jika hanya sekedar ngobrol yang gak jelas, lebih baik aku pergi. Pergi? Pergi kemana? Tak ada satupun jalan yang dapat kamu lihat untuk pergi dari sini. Kecuali... Ia seperti sengaja menggantung ucapannya. Kecuali kamu mau membuahi aku, agar aku bisa mempunyai keturunan dan beranak pinak untuk dapat menetap di tempat yang indah ini. Apa maksudmu? Kenapa? Kamu menolakku? Ia bertanya, mata elangnya menatap tajam ke bola mataku. Bagiku, itu suatu hal yang tabu. Kita tidak bisa melakukan hubungan sebelum menikah. Menikah? Kalau begitu, cepatlah kita menikah. Salah lagi. Maksudku, menikah sesama bangsa manusia, bukan menikah dengan dari golongan seperti kalian. Wujud kalian manusia, tapi yang ada dalam pikiran kalian hanya kerajaan dan sesuatu yang sudah berlalu sangat lama. Jika kamu manusia, berarti kita beda beradaban. Seharusnya kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sudah, aku jadi pusing mendengar kata-katamu. Peradaban masa lalu atau apa itu, yang penting kamu harus mau membuahi aku. Dan jika kamu menolak,
maka selamanya kamu akan berada di tempat ini. Perempuan cantik namun menakutkan itu tertawa. Ia menarik pedang panjang yang berada di punggungnya. Pedang itu berkilauan karena pantulan dari sinar matahari. Dan dalam beberapa saat gadis itu sudah tenggelam dalam permainan pedangnya. Gerakannya begitu cepat melesat ke sana kemari. Rupanya benar kalau dia adalah wanita kesatria dari Majapahit. Sungguh suatu pertunjukan ilmu pedang yang sangat luar biasa, yang mungkin hanya dapat aku saksikan di layar bioskop atau layar kaca. Cerita tentang pendekar wanita, tapi ini nyata. Aku melihat jelas dengan kedua mataku. Aku membayangkan bagaimana jika aku menolak keinginannya dan dia murka. Mungkin tubuhku akan jadi daging, dicincang-cincang, dipermainkan oleh pedangnya. Namun bila aku menuruti kehendaknya, bisakah ia dipercaya akan membantu untuk membebaskan Nana yang kini dalam kekuasaan prajurit Pajajaran? Bagaimana jika ia ingkar janji? Dan aku harus mengambil keputusan. Bagaimana dengan ilmu pedangku? Tiba-tiba gadis itu sudah kembali berada di hadapanku. Aku tidak tahu, sebab selama ini aku hanya melihatnya di film. Apa itu film? Di zaman kami sekarang ini, sudah ada teknologi yang membuat sebuah gambar menjadi hidup. Lengkap dengan gerakan, suaranya juga ditambah sound system, yaitu alat untuk pengeras suara. Oh, jadi benar kalau kita ini terpisah oleh waktu yang begitu lama. Iya, kalau boleh tahu, berapa usia kamu sekarang? Gadis itu sepertinya tengah berpikir. Dia mengembangkan jari-jari tangannya sebagai alat hitung. Mungkin sekitar 17 tahun. Bukankah aku masih muda dan cantik? Kamu memang masih muda dan cantik, namun usia kamu, kalau menurut catatan sejarah, mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Mana mungkin manusia bisa mencapai umur seperti itu? Kalaupun ada, mungkin hanya para resi yang gemar bertapa dan melupakan kehidupan duniawi ini. Kamu ini ada-ada aja. Gadis itu tertawa menganggap lucu pendapatku. Sekarang sudah waktunya kamu mengambil keputusan. Mau menerima tawaranku, atau aku biarkan kamu tetap berada di sini. Dan teman wanitamu mungkin akan jadi korban pemuas nafsu para prajurit itu. Aku kembali terkejut mendengar ancamannya. Sepertinya ia tidak main-main. Lalu bagaimana dengan nasib Nana? Aku terima tawaranmu, tapi sebaiknya kamu menolong temanku terlebih dahulu. Aku khawatir prajurit itu memperlakukannya dengan tidak baik. Ini wilayah kekuasaanku, dan akulah yang menentukan, bukan kamu. Jadi katakan iya atau tidak, sebelum kesabaranku habis. Mata gadis itu seakan melotot keluar, dan ia memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang runcing. Tak ada pilihan lain bagiku selain menuruti permintaannya. Akhirnya aku pun mengangguk lemah. Nah, begitu lebih baik. Lagi pula, kamu tidak akan rugi apa-apa. Malahan kamu beruntung bisa menikmati tubuhku yang molek ini, wajahku yang cantik, dan satu lagi, aku masih perawan. Sekarang kamu ikut ke tempat aku. Usai berkata, lengan gadis itu mencekal lenganku, dan dengan sekali sentakan saja, aku merasa tubuhku terbang bak seekor burung. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Inikah yang dinamakan ilmu peringan tubuh? Sehingga tubuh manusia dapat melayang seperti kapas tertiup angin. Tak berapa lama kemudian, gadis itu menuju ke sebuah bangunan kecil yang mirip dengan sebuah kuil kecil. Ini tempatku. Dulu tempat ini untuk para resi yang suka melakukan pertapa. Namun entah kemana mereka. Apakah sudah mati atau meleburkan jasadnya bersatu dengan alam? Ayo masuk. Di dalam sudah menunggu temanku. Apa? Teman? Apakah temannya juga wanita? Kalau iya, berarti aku harus melayani mereka berdua. Aduh, ampun. Aku bersyukur ternyata teman gadis yang bernama Cahaya Hanum itu
hanyalah seorang nenek tua yang mungkin sudah jumpo. Perempuan tua itu hanya duduk bermalas-malasan di kursi goyang. Ibunda, ini adalah pemuda yang aku ceritakan kemarin. Dan dia bersedia untuk membantu kita memiliki keturunan. Sehingga nantinya akan banyak anak-anak yang akan bertambah besar, dewasa, dan mengembangbiakan keturunan. Kita akan mendirikan kerajaan kecil, hidup dengan ketentraman dan damai. Maka aku mohon izin kepada ibunda, agar aku dapat melakukan hubungan badan dengan pria ini dengan baik. Aku tidak menghalangi niatmu, anakku. Tapi aku menyarankan setelah melakukan hubungan, kamu harus mengembalikan pemuda ini ke dunianya. Karena aku yakin pemuda ini memiliki keluarga. Ibunda memang benar. Pemuda ini punya keluarga. Bahkan dia tengah kehilangan kekasihnya yang ditawan oleh prajurit Pajajaran. Mereka mungkin mengira gadis itu adalah diriku. Kasihan sekali. Kalau aku bisa, aku akan membantunya. Tidak usah, Bu. Biar aku saja yang mengurus prajurit itu. Sekarang aku mau membawa pemuda ini ke kamarku. Iya, perlakukan dia dengan baik. Barangkali saja dia bisa memberikan rasa kasih sayang, sehingga kamu bisa mendapatkan sepasang bayi wanita dan pria yang kelak akan menjadi penerus dari generasi kita. Cahya Hanum membawaku ke sebuah kamar yang sangat indah. Kamar yang mungkin hanya milik para pembesar kerajaan. Aku seperti berada di dalam sebuah negeri dongeng pangeran dan putri raja. Kasur empuk dengan hitam putih, serta bertaburan bunga-bunga sakura, membuat terasa nyaman dan penuh keharuman bunga. Cahya mulai membuka pakaiannya satu demi satu, sehingga semua lepas berjatuhan di atas karpet putih. Ia merebahkan tubuhnya yang molek putih mulus. Jantungku turun naik menelan ludah berkali-kali, namun aku belum berani bertindak. Sebagai laki-laki normal, tentu saja jantungku meletup-letup melihat pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ayo cah tampan, apalagi yang kamu tunggu? Kamu lihat, aku sudah siap menyambut pembenihan pertama seumur hidupku. Nikmati tubuhku hingga kamu puas, karena kepuasan kamu adalah kebahagiaanku. Dengan ragu-ragu aku mendekat, dan bibir Cahaya langsung menyergapku. Oh, tunggu. Bagaimana kalau tiba-tiba taring itu menghujam di leherku? Aku mengangkat wajahku untuk melihat wajah Cahaya. Tapi aneh, dia tidak memiliki taring seperti tadi yang membuat aku takut. Kenapa? Aku menyimpan taringku. Taring hanya aku pergunakan jika memang ada ancaman saja. Tapi untuk bermesraan kamu aman. Mari kita lanjutkan. Cahaya sepertinya tahu akan kecurigaanku. Kemudian aku kembali mengulang adegan pertama hingga tangan cekatan Cahaya mempreteli pakaianku. Dan pergumulan pun terjadi begitu saja. Mungkin juga Cahaya sama seperti aku, yang baru pertama kali merasakan nikmatnya surga dunia ini. Beberapa kali tubuhnya terguncang hebat, emosinya kian meledak-ledak, sehingga aku merasakan rambutku seakan rontok saat mencekal rambutku sambil melepaskan lahar panas. Kami bergolek lemas seakan tanpa tenaga. Aku melihat senyum di wajah Cahaya yang menandakan kepuasan yang ia rasakan. Ini malam kedua aku berada di hutan ini. Itu berarti sudah 2 malam Nana disergap oleh prajurit Pajajaran. Dan aku mencemaskan gadis itu jika sang prajurit berbuat yang kurang baik. Sebab kemungkinan itu bisa saja terjadi. Keadaan hutan yang sepi dan tanpa ada seorang pun yang bisa menolong Nana. Cahaya dengan cepat membawaku terbang menuju tempat di mana dia menculik aku. Aku bergegas merambah goa hingga sampai ke mulut goa, di mana kemarin malam aku melihat Nana dan seorang prajurit. Namun ketika aku melongok ke dalam gubuk bambu atau pos penjagaan, aku sudah tidak melihat lagi Nana berada di sana. Berarti prajurit itu telah membawa gadis itu, tapi kemana?
Sepertinya gadismu itu dibawa ke atas puncak Mandalawangi. Apakah tempat itu masih jauh? Iya, jauh untuk kamu, tapi tidak bagiku. Ayo, kita harus cepat bergerak. Barangkali saja mereka belum terlalu jauh. Lagi-lagi cahaya mencekal lenganku, kemudian dia membawaku kembali berlompatan dari atas bebatuan untuk mempersingkat waktu. Kami sampai di sebuah padang luas yang terhampar bunga-bunga edelweiss, yang menandakan kami sudah berada di ketinggian mendekati puncak dari gunung ini. Nah, itu mereka. Seru cahaya sambil menunjuk jauh ke depan. Benar, jauh di sana aku melihat dua sosok yang tidak begitu jelas dalam penglihatanku. Cahaya mempercepat larinya, sehingga aku merasa sesak nafasku. Berhenti! Seru cahaya setelah kami berhasil mengejar kedua orang yang ternyata memang Nana dan sang prajurit itu. Prajurit yang bertubuh kekar itu berhenti melangkah. Dia memandangi kami berdua, sementara aku melihat Nana seakan canggung untuk melihat ke arahku. Ini pasti karena adanya cahaya di sebelahku. Siapa kamu perempuan cantik dan pemuda tampan? Apakah kalian adalah teman dari gadis mata-mata ini? Kenapa orang-orang Majapahit masih saja mengawasi kami? Tanya prajurit itu, matanya tajam mengawasi pedang di punggung cahaya. Akulah mata-mata yang kalian cari, bukan dia. Namaku Cahaya Hanum Laksita. Aku pendekar wanita yang bertugas mengawasi pergerakan kalian. Sedangkan gadis itu sama dengan pemuda ini. Mereka hanyalah para pendaki gunung. Kamu salah tangkap, prajurit. Sekarang aku minta kamu bebaskan dia dan biarkan mereka kembali ke dunia mereka. Aku tidak tahu siapa yang salah di antara kita dengan mereka. Coba kamu perhatikan pakaian dan cara mereka berbicara. Entah kita yang terbuang dari masa kita, atau mereka yang masuk ke dalam peradaban kita. Aku tahu, perang antar Majapahit dan Pajajaran telah usai, dan Prabu Siliwangi pun melarikan diri ke puncak ini. Aku mengawasi kalian, bukan sebagai musuh, tapi aku khawatir kalian bertindak ceroboh dan semena-mena. Kamu telah menawan seorang gadis yang tidak mengerti masalah kita-kita ini. Aku minta lepaskan dia, dan pergilah kamu kepada rajamu. Lantang suara cahaya terdengar memberikan pengertian kepada sang prajurit. Berani sekali kau memerintahku, gadis cantik. Kamu akan menyesal jika umurmu hanya sampai di sini. Prajurit itu tertawa terbahak-bahak, dan tanpa disangka-sangka, tubuhnya berubah semakin besar dan tinggi, serta ditumbuhi bulu-bulu lebat hitam. Oh, ternyata kamu makhluk terkutuk yang telah melanggar perintah rajamu. Ayo hadapi aku. Cahaya melolos pedang di punggungnya, namun tiba-tiba aku mendengar suara riuh rendah dari arah sekelilingku. Puluhan makhluk berbulu hitam dan bertubuh besar seperti kera segera mengepung kami berdua. Tenang, Cah Tampan. Ini hanya hal kecil. Mereka memang dulu prajurit Pajajaran yang terkena kutukan sang raja. Mereka ini hanya prajurit recehan. Cahaya menyuruhku agar tetap berada di sisinya. Dan ketika makhluk-makhluk itu mulai menyerang, Cahaya tidak segan-segan mengibaskan pedangnya. Laksana kipas dapat berputar membabat para pengeroyoknya. Banyak makhluk yang tumbang seketika dan hanya tersisa beberapa saja. Sekarang kamu harus mati, hai perempuan Majapahit. Teriak sang prajurit yang membawa Nana itu, mengambil sebuah batu besar yang kemudian dilemparkannya ke arah Cahaya. Dengan gesit Cahaya menarik tanganku agar mengikuti gerakannya. Pedang di tangannya digunakan untuk menangkis batu besar, dan sungguh aneh. Batu sebesar anak kerbau itu hancur bagai debu tersentuh oleh pedang Cahaya. Oh, rupanya kamu tidak punya nyali untuk bertarung sebagai seorang laki-laki. Sekarang aku akan mengirim kamu ke neraka. Teriak Cahaya, lalu menyerang makhluk tinggi besar itu dengan ganasnya.
Pedang di tangan Cahaya berkelebatan menjurus pada daerah kematian lawan. 1-2 kali makhluk itu masih dapat menghindar. Namun selanjutnya ia mulai terdesak dan tanpa ampun pedang itu tepat menebas bagian leher. Seketika itu juga kepala makhluk berambut gimbal itu jatuh menggelinding di atas tanah. Dan terlihat pemimpin mereka tumbang. 3 makhluk yang masih hidup segera melarikan diri. Cahaya menyarungkan kembali pedangnya setelah sebelumnya ia bersihkan dengan bulu-bulu hitam makhluk yang menjadi korbannya. Nah, sekarang kamu sudah aman, anak cantik. Kemarilah, kamu tidak usah takut denganku. Ucap Cahaya memanggil Nana yang masih menundukkan kepala. Nana mendekati kami dengan tubuh masih gemeteran. Aku tidak peduli kalau nanti Cahaya akan marah padaku. Dengan cepat aku memeluk Nana yang langsung membenamkan wajahnya di dadaku. Maafkan aku, Nana. Aku tidak bisa menjagamu sehingga terjadi hal ini. Ini semua salahku. Kenapa aku menuruti temanku untuk naik ke gunung ini? Nana, apakah prajurit itu tidak menyakiti kamu? Atau berbuat kurang ajar? Tidak, Mas. Dia memperlakukan aku dengan baik. Dan ia bermaksud membawaku agar aku berkumpul bersama keluarga mereka di puncak sana. Akulah yang seharusnya minta maaf, Mas. Sehingga kamu dan teman-teman tentu mencari aku. Dia itu siapa, Mas? Tanya Nana sembari ekor matanya melirik ke arah Cahaya. Oh iya, mari aku kenalin. Kataku lalu mendekati Cahaya yang menyimpan raut wajahnya seakan cemburu melihat kami. Ini adalah Cahaya Hanum, seorang pendekar wanita pada masa kerajaan Majapahit. Entah kenapa mereka bisa kita temukan pada abad sekarang ini. Mungkin ini hanya sebuah misteri yang ada di gunung ini. Dialah yang menculik aku saat aku ketiduran di dalam gua, setelah memberikan potongan kertas ke dalam gubuk tempat kamu disekap itu. Tapi dia juga yang telah membantuku untuk menyelamatkan kamu. Nah, ucapkan terima kasih padanya. Tidak usah berlebihan. Aku menculik kekasih kamu ini bukan tanpa sengaja. Aku melihatnya sebagai pemuda yang punya keberanian, meskipun dia tahu akan resiko yang belum tentu bisa menemukan kamu. Malah nyawanya sendiri yang akan jadi taruhannya. Dia juga tampan dan layak untuk menjadikan keturunanku nanti. Dan sesungguhnya kekasihmu ini adalah suamiku. Cahaya tertawa nyaring dan tentu saja membuat aku dan Nana tidak mengerti maksud ucapannya. Apa maksud kamu, Cahaya? Kamu bilang aku suami kamu? Apa kita sudah menikah? Jangan pura-pura bodoh di depan kekasih kamu ini. Apa yang telah kita lakukan itu adalah sebuah ikatan batin antara kamu dan aku. Dan kata menikah hanyalah sebuah kata tertulis saja. Dan pernikahan kita sudah berlangsung selama kita berhubungan badan. Kamu mengerti itu? Dan itu adalah sebuah perjanjian yang tidak tertulis di antara kita. Kata-kata Cahaya tentu saja membuat Nana merasa tidak nyaman bersamaku. Ia menyurutkan langkah ke belakang. Jadi kamu sudah... Nana, semua aku lakukan demi keselamatan kamu, Nana. Aku sama sekali tidak punya niat untuk melakukan itu bersamanya. Aku hanya mencintai kamu. Nah, sekarang kalian sudah bebas. Tapi sebelum aku mengantar kalian, sebaiknya kalian ikut bersamaku dulu, agar ibundaku merasa dihargai. Cahaya mengajak kami untuk menemui ibundanya. Aku melihat nenek tua itu masih tetap berada di kursi malasnya, sama seperti semalam. Apakah dia memang sudah tidak dapat lagi berjalan? Cahaya mengenalkan Nana pada ibunya, dan aku melihat bibirnya tersenyum namun menyimpan misteri. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dari sikap nenek tua itu. Dan sekilas aku melihat jika sorot matanya sesekali berubah berwarna merah. Bagus, bagus. Sebaiknya kamu kumpulkan anak manusia sebanyak mungkin. Bukankah kamu ingin menjadi seorang pemimpin sebuah negeri, anakku? Mereka harus dengan cepat melakukan hubungan badan agar perempuan itu cepat hamil
dan melahirkan bayi-bayi kembar. Sehingga dalam waktu yang tidak akan lama, kita sudah mempunyai banyak keturunan. Cari sebanyak mungkin wanita yang masih muda-muda. Nenek tua itu berkata sangat mengejutkan. Berarti Cahaya menolong Nana hanya karena dia wanita, dan kami berdua akan disandra untuk bisa melakukan hubungan badan demi mendapatkan keturunan untuk menjadi pengikut mereka. Kami sengaja ingin membentuk pasukan baru. Kami membutuhkan bayi-bayi suci agar seluruh jiwanya penuh dengan pengabdian dan kesetiaan. Tak ada pengkhianatan. Tidak, kami bukan binatang ternak yang dengan seenaknya kalian tangkap, lalu kalian masukkan dalam perangkap. Kalau kalian ingin berkembang biak, kenapa tidak kalian saja manusia purba dari zaman kalian? Andai kata kalian menolak, apa yang bisa kalian lakukan? Lari? Mau lari kemana? Tak ada jalan keluar untuk kalian. Kalian memang binatang ternak. Kata nenek tua itu yang tiba-tiba berdiri. Dia menatap kami dengan mata berwarna merah. Nana gemeteran dan dia semakin erat memeluk aku. Mas, bagaimana bila ancaman nenek itu benar? Aku mencoba menenangkan hati gadis ini. Kubelai rambut panjangnya dan dia mulai terisak dalam pelukanku. Kita tidak boleh panik dan harus berpikir tenang. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Hanya saja kita belum tahu arah dan jalan itu. Kita harus tetap mengingat Allah, karena dialah yang bisa menolong kita. Aku mencoba menenangkan Nana, dan sesekali aku menghapus air bening yang mulai keluar membasahi pipinya. Nah, mulai saat ini, kalian harus tidur bersama. Lakukan hubungan badan seperti yang telah kamu lakukan terhadap Cahaya. Aku yakin kekasihmu itu juga pasti menyukainya. Kata nenek tua itu, dan kami pura-pura tidak mau mendengarnya. Hai kamu pemuda, apa kamu tuli? Jangan membuat marah, mengerti? Mungkin kalian kira aku perempuan renta yang sudah tidak berguna. Tapi untuk menyiksa kalian, aku masih sanggup. Dia terkekeh, dan dengan tiba-tiba nenek tua itu menghilang dari pandangan kami. Dalam hitungan detik saja ia sudah nampak kembali dalam wujud yang berbeda. Nenek tua itu telah menampakkan wujud aslinya. Semua tubuhnya hanyalah merupakan tulang belulang saja. Ia hanyalah jerangkong hidup dengan rambutnya yang gimbal dan sorot mata yang berlubang berwarna merah. Tentu saja kami semakin bergidik melihat makhluk itu mendekat. Menolak permintaanku, itu sama saja kalian menyakiti diri kalian sendiri. Ingat, tidak ada pilihan lain selain menuruti apa yang sudah menjadi ketentuanku. Sekarang aku baru yakin, baik Cahaya atau prajurit Pajajaran yang telah tumbang itu pun sama. Mereka adalah para arwah dari masa lalu, masa keemasan kerajaan Majapahit dan kehancuran bagi Pajajaran. Memang tidak ada pilihan lain untuk kami selain menuruti permintaan mereka. Maka kami berdua pura-pura menurut saja ketika jerangkong hidup itu menyuruh kami masuk ke sebuah kamar. Di dalam kamar kami hanya duduk di atas sebuah ranjang dengan penuh ukiran dan berkasur empuk dengan spray merah darah. Nana tertunduk lesu. Aku tahu kalau dia sudah mulai putus asa. Aku membelai rambutnya, memberikan kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi cobaan ini. Kita tidak boleh menyerah, Nana. Mungkin kita hanya bisa berdoa, memohon petunjuknya, agar kita bisa diberikan jalan yang terang. Jalan kita untuk kembali pulang. Tapi mereka berdua selalu menjaga dan mengawasi kita, Mas. Tidak selalu. Mereka akan tidak nampak jika pada siang hari. Berarti waktu siang mereka tidak bisa berbuat banyak. Kita harus memanfaatkan waktu itu. Jangan sampai matahari tenggelam.
Iya, tapi mana arah yang akan kita tuju? Semua yang terlihat hanyalah padang bunga-bunga Edelweiss. Bunga yang seharusnya menjadi kebanggaan saat kita mendaki gunung. Tapi sekarang, bunga itu bukan lagi menjadi impian buatku. Aku hanya ingin kita bebas, Mas. Iya sayang, tenang saja. Kamu bilang sayang, Mas? Iya, aku sangat menyayangi kamu, Nana. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Untuk itulah, aku mempertaruhkan nyawaku demi kamu. Terima kasih, Mas. Aku bahagia mendengar pengakuan kamu. Dan aku memahami apa yang telah terjadi antara kamu dan Cahaya. Semua kamu lakukan demi aku juga, Mas. Nana semakin memelukku erat. Bau harum tubuhnya mengundang kelelakianku. Aku mengangkat wajah Nana yang nampak pasrah. Nana memejamkan matanya menunggu sesuatu dariku. Perlahan aku mengecup bibirnya yang telah terbuka. Hanya satu sentuhan kecil, namun telah sanggup menggetarkan seluruh jiwaku. Perasaan nikmat yang belum pernah aku rasakan dan bahagia melebihi apapun yang pernah aku miliki. Aku melepaskan kecupan, tak ingin terbawa arus nafsu birahi yang pasti akan menggoda untuk melakukan lebih. Kenapa tidak kamu lanjutkan, Mas? Aku percaya akan cinta kamu terhadap aku. Dan aku pasrahkan hidupku hanya untuk kamu. Tidak, Nana. Aku ingin mempertahankan kesucian cinta kita. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan kamu dengan mengambil sari bunga surgamu sampai batas waktu yang akan menentukan segalanya. Pagi pun tiba, sang surya sudah menampakkan wajahnya dengan sinarnya yang keemasan. Sayangnya, mimpi untuk melihat matahari terbit di atas puncak sudah pupus. Aku melihat nenek tua itu sudah kembali dalam wujudnya sebagai nenek bungkuk dan tengah tenggelam dalam tidurnya di atas kursi malas. Aku mengajak Nana mengendap-endap agar jangan sampai terdengar oleh kedua makhluk aneh itu. Iya, aku juga mendengar suara dengguran yang cukup keras dari kamar Cahaya. Mata kami sangat silau memandang matahari yang menerangi padang bunga Edelweiss. Entah sudah berapa lama dan seberapa jauh kami melangkah, namun yang kami lihat hanyalah lautan bunga. Aku melihat Nana yang kelelahan, apalagi kami sudah tidak mempunyai bekal makanan. Untung saja Nana masih menyimpan sebotol air mineral. Kami pun hanya minum beberapa teguk saja demi menghemat hingga nanti. Menurut orang tua, jika kita tersesat di dalam hutan atau daerah yang memang angker, kita seringkali hanya berjalan berputar-putar saja tanpa menemukan arah yang kita tuju. Berarti kita sudah terjerat sebuah akar yang bernama oyot nimang. Mereka menyarankan agar kita berhenti, duduk beristirahat sambil berdoa, meminta petunjuk pada Yang Kuasa. Semoga diberikan jalan yang semestinya. Dan hal itulah yang kami alami saat ini. Entah sudah berapa kali kami berjalan dan ternyata semua jalan hampir sama terlihat. Aku duduk tafakur, kemudian mengajak Nana untuk bersama-sama melakukan permohonan doa. Usai berdoa, aku ingat sudah 2 malam ini tidak mendengarkan suara azan. Tapi aku maklum, karena memang tidak ada masjid ataupun surau. Aku berwudu dengan tayamum, menyentuhkan kedua telapak tanganku pada titik embun yang masih tersisa di pohon-pohon Edelweiss. Dengan konsentrasi penuh, memutuskan pikiranku pada Yang Maha Kuasa, serta tanpa takut terdengar oleh Cahaya dan ibunya, aku segera mengumandangkan azan sebanyak 3 kali. Setelah itu, aku kembali berdoa. Saat itu, Nana juga masih tenggelam dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di penghujung bacaannya, Nana berteriak keras memanggil nama seseorang. Abah, Ambu, tolong aku. Nana berteriak berulang kali. Nana, istighfar sayang. Ini hutan, percuma kamu memanggil Abah dan Ambu kamu. Mereka tidak akan mendengar. Istighfarlah. Aku khawatir kalau Nana mendapat guncangan jiwa yang hebat. Aku memeluknya. Kabut tipis yang seharusnya berkurang karena sinar matahari, kini malah bertambah tebal.
sehingga menghalangi penglihatan mata kami. Dan secara aneh, tiba-tiba seberkas sinar putih yang menyilaukan jatuh menghujam tak jauh dari tempat kami duduk. Dan setelah kilatan sinar tadi menghilang, kami melihat sebuah pohon besar berdaun rimbun. Sepertinya ini adalah petunjuk jawaban dari doa kami. Mas, aku seperti tadi melihat Abah berjalan ke arah sini. Apa mungkin ini juga merupakan petunjuk? Kata Nana, menunjuk ke arah pohon besar yang terlihat dengan tiba-tiba. Ayo Nana, kita bergerak. Sebelum siluman itu tahu kalau kita kabur dari sarang mereka. Kami bergegas menuju pohon besar itu, dan setelah kami perhatikan, Mas, sepertinya di sini aku pipis malam itu. Iya betul, aku masih ingat dengan akar-akar besar dan lubang di bawahnya. Apa mungkin sebenarnya sejak tadi kita berada di sini? Hanya mata kita saja yang tidak bisa melihat karena tirai gaib. Tirai gaib? Mungkin juga. Mereka sebenarnya datang bukan dari alam manusia, tapi alam jin, atau entah apa namanya. Alhamdulillah. Sekarang kita coba untuk mengikuti jalur yang akan membawa kita ke bawah sana. aku melihat jam di handphoneku, ternyata masih pukul 11 siang. Berarti kami masih punya waktu yang cukup untuk melakukan pelarian sebelum waktu matahari terbenam. Jalan turun memang agak licin karena debu dan lumut. Maka aku menyarankan Nana agar jangan terburu-buru, karena beberapa kali ia terpleset. Dan setelah kurang lebih 1 jam kami berjalan turun, tiba-tiba Nana terjatuh dengan posisi kakinya yang tertekuk ke samping. Aku melihat dia meringis. Ia bangkit kembali, namun ketika hendak melangkah tidak bisa. Dipaksanya ia menyeret langkah dengan 1 tangan bertumpu pada pinggangku. Aku tidak tega melihat gadisku mengaduh kesakitan. Maka aku memutuskan untuk membuang saja tas gendong kami berdua yang jadi beban. Tapi kami harus mencari tempat pembuangan yang tepat. Dan ketika kami tiba di 2 jalur yang berbeda arah, aku melihat kompas di handphoneku. Kita harus berjalan ke arah kanan. Maka sebaiknya kita meninggalkan tas ini di jalur kiri. Maksudnya siapa tahu makhluk-makhluk penasaran itu mengejar kita dan menyangka kalau kita mengambil jalur yang berbeda. Kataku sambil membawa 2 tas dan melangkah kira-kira 5 meter untuk meninggalkan tas itu. Nana, sebaiknya kamu aku gendong saja ya. Ini demi mempercepat perjalanan kita. Tapi Mas, aku malu. Tidak ada yang perlu kamu pikirkan lagi, Nah. Kamu tidak perlu malu sama aku, sebab kamu sudah menjadi bagian dari hidup aku. Ayo cepat. Mau tak mau Nana menerima tawaranku, dan dengan ekstra hati-hati aku menggendong gadis ini yang sesekali meniupkan nafasnya ke leherku. Aku turun saja Mas, kamu pasti capek. Pinta Nana, tapi aku tidak memperdulikannya. Kami terus berusaha untuk turun dalam waktu yang terbatas. Berkali-kali aku beristirahat hanya untuk melihat jam di handphone. Masalahnya, kami harus bisa dengan cepat keluar dari hutan Pangrango ini, agar kedua makhluk yang tersisa dari peradaban masa lalu itu tidak lagi menemukan kami. Lamat-lamat aku seperti mendengar suara-suara di kejauhan. Suara-suara yang melantunkan bacaan-bacaan ayat suci dari tahlil, tahmid, dan sholawat Nabi. Suara-suara itu semakin jelas terdengar. Entah suara itu berasal dari mana. Tapi yang pasti kami sudah berada di dunia nyata. 10 langkah berikutnya, samar-samar di depan sana terlihat sekelompok orang dengan pakaian seragam serba putih. Semakin dekat semakin jelas kalau mereka adalah murid-murid dari sebuah padepokan. Baik kami atau kelompok itu sama-sama berhenti. Mang Somad, Kang Sadri, ini aku Mardiana. Mas, cepat turunkan aku. Aku malu dilihat mereka. Teriakan Nana ternyata membuat kelompok pemuda tadi terpana. Aku menurunkan Nana dari gendonganku, dan dia merangkak mendekati sekelompok pemuda yang rupanya sudah sangat ia kenal. Aku tidak tega membiarkan Nana merangkak, maka aku memapahnya.
Mardiana, apakah betul kamu Mardiana? Tanya pemuda yang dipanggil Mang Somad itu. Iya, Mang. Aku Nana. Alhamdulillah bisa ketemu dengan kalian. Lalu siapa laki-laki yang sudah berani menggendong kamu? Kamu tahu, kamu itu masih gadis. Dan tidak sepantasnya dijamak tangan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Mang Somad sedikit mengumbar kemarahan dan menunjuk ke arahku. Mamang tidak usah menyalahkan dia. Dialah yang telah berkorban menyelamatkan aku. Menyelamatkan kamu dari apa? Dan memangnya dia itu siapa? Dia adalah Mas Bakti, bukan orang kota yang bekerja di villa itu. Aku ikut mendaki karena aku melihat dia juga ikut mendaki. Kemudian Nana menceritakan semua tentang pengalamannya saat berada di hutan Pangrango ini. Berarti dia harus bertanggung jawab. Mang Somad kembali menunjuk ke arahku, dan itu membuat aku jadi gerah. Iya, aku siap bertanggung jawab. Karena akulah Nana tersesat. Dan karena akulah dia sampai dibawa oleh makhluk penghuni hutan ini. Demi cinta dan rasa kasih sayang, serta tanggung jawabku sebagai laki-laki, aku pun mencari Nana sendirian. Dan kami dipertemukan dalam dunia yang bukan milik manusia zaman sekarang. Kami bertemu dengan hantu-hantu prajurit dari kerajaan masa lalu. Dan atas nama cinta, aku bersedia menerima segala hukuman dalam bentuk apapun. Silahkan akang-akang semua menghakimi aku. Kataku pasrah sambil mendekati mereka. Dan salah seorang dari mereka mendekati aku. Ini hanya permainan sandiwara kamu saja. Kamu sudah mengatur semua ini demi untuk mendapatkan simpati dari Mardiana. Seolah-olah kamu adalah malaikat penolong. Padahal hati dan pikiranmu itu kotor. Kata pemuda tadi sambil bertolak pinggang. Amarahku sudah tidak dapat aku bendung lagi. Aku tidak peduli apakah mereka murid padepokan yang berarti santri dari kakeknya Nana. Aku tidak peduli kalau mereka ahli bela diri. Dan aku tidak peduli kalau mereka akan mengeroyokku. Harga diriku tak boleh mereka rendahkan begitu saja. Aku mendekati pemuda tadi dan aku langsung melayangkan tinjuku yang tepat mengenai wajahnya. Pemuda padepokan itu tidak sempat menghindar, atau dia tidak menyangka kalau aku memiliki keberanian dengan memukulnya. Ternyata apa yang aku pikirkan tidak sesuai dengan apa yang aku lihat. Pemuda yang aku kira ahli dalam bela diri ternyata hanya simbol belaka. Ia terhuyung ke belakang sambil kedua tangannya memegangi wajahnya. Murid-murid padepokan yang lain segera ingin menyerbuku, termasuk Kang Somad yang paman dari Nana itu. Berhenti! Teriak Nana, dia berada di sampingku untuk membelaku. Seharusnya kalian itu malu. Sebagai murid Abah yang menjunjung tinggi kebenaran, ternyata masih bersifat seperti anak kecil. Apakah pantas jika kalian mengeroyok seseorang yang sudah berjuang mati-matian, mempertaruhkan nyawanya demi untuk menyelamatkan aku? Di mana perasaan kalian? Di mana hati nurani kalian? Aku kecewa dengan nama besar Abah sebagai pemimpin pondok pesantren yang sudah mempunyai nama besar, namun memiliki murid-murid yang berjiwa kerdil. Untuk apa kalian mencari aku? Menyelamatkan aku? Itu tidak penting. Bagiku, aku sudah punya penyelamat yang mencintai aku dengan tulus. Sekarang biarkan kami pergi. Kata-kata Nana begitu menohok, membuat para santri itu terdiam tanpa ada yang membuka mulut. Nana menggapit lenganku dan memaksakan kakinya yang sakit untuk melangkah. Aku berjongkok menunggu Nana naik berpegangan pada leherku. Gak usah, Mas. Nanti mereka semakin salah sangka. Nana menepis tanganku dan pelan-pelan dia melangkah. Kalian pikir bisa lari dari kami, hah? Tidak semudah itu. Perjanjian kalian dengan kami tetap berlaku. Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan, dan dari balik pohon besar muncul dua sosok yang sudah tak asing lagi bagi kami. Cahaya dan neneknya yang bungkuk yang aku kira jompo itu, ternyata masih mampu berjalan jauh untuk mengejar kami. Siapa mereka?
Tanya Mang Somat pada kami. Mereka adalah siluman atau hantu masa lalu dari kerajaan Majapahit. Merekalah yang menyergap kami agar kami mau melakukan hubungan badan demi untuk mendapatkan keturunan. Dan mereka berniat menculik para gadis atau pemuda yang akan menjadi rakyatnya. Mereka mimpi untuk menjadi seorang ratu dalam sebuah negeri. Hantu, tapi mereka seperti manusia. Pada mulanya aku pun menyangka begitu. Tapi coba Kakang lihat, perhatikan giginya. Mang Somat melihat pada kedua sudut bibir makhluk di hadapan kami. Cepat, kalian ikut kembali ke tempatku. Atau, oh tidak, aku tidak membutuhkan orang-orang seperti mereka. Kata Cahaya menunjuk pada kelompok pemuda santri. Tidak akan. Kalian tidak aku izinkan untuk mengambil kedua orang yang juga saudara kami. Kurang ajar. Kalian kira bisa menghalangi kami? Kalian pergi atau mati di sini. Cahaya melolos pedang panjangnya, sementara si nenek tua mengeluarkan cambuk yang membelit di pinggangnya. Bersiaplah kalian untuk mati. Mang Somat mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sebuah kujang pemberian dari Abah, dan Kang Sadri segera menghunus golok pusaka besi kuningnya. Sementara murid lainnya mulai membaca ayat-ayat suci untuk melindungi ketua mereka. Cahaya menyerang Kang Somat dengan permainan ilmu pedangnya yang cepat dan telengas. Berkali-kali aku melihat Mang Somat nampak kewalahan melayani ilmu pedang Cahaya. Begitu juga cambuk si nenek tua yang sanggup mengeluarkan api mengepung setiap gerakan Kang Sadri. Teman-teman, makhluk yang kita hadapi ini memang bukan manusia biasa. Mereka adalah siluman yang tidak punya rasa kasihan. Untuk itu, kalian harus mengumandangkan azan 7. Dengan kekuatan azan 7, tak ada satupun kesaktian mampu bertahan. Dan para santri yang di belakang berjumlah 7 orang segera berjajar. Lalu dengan serentak mereka mengumandangkan suara azan. Sungguh luar biasa pengaruh suara azan dari ketujuh santri itu. Selain bersuara merdu, juga mampu menggetarkan pertahanan kedua makhluk tadi. Mereka tersurut mundur ke belakang sambil mendekap telinga mereka, sehingga mereka abai akan serangan yang mendadak dari Mang Somat dan Kang Sadri. Mang Somat merapal ajian sehingga kujang di tangannya mengeluarkan cahaya kebiruan. Lalu dengan cekatan dan tiba-tiba ia melemparkan pusakanya dan tepat mengenai dada Cahaya yang tidak menduga kalau serangan Mang Somat begitu cepat dan terarah. Cahaya meraung keras sambil mendekap dadanya, dan cairan berwarna hijau pun mengalir deras membasahi pakaian putihnya. Perlahan-lahan sosok Cahaya memudar dan sirna. Yang tersisa hanyalah seongkok debu kering di bekas ia berdiri. Begitupun dengan Kang Sadri. Golok pusakanya berhasil menebas kepala nenek tua itu hingga menggelundung ke tanah. Sosok nenek tua itu pun lenyap menjadi seongkok debu. Ternyata kehebatan dan kedahsyatan azan 7 atau adzan pitu sungguh luar biasa. Tak ada satu kekuatan ilmu atau kesaktian baik dari manusia atau jin yang mampu bertahan. Mang Somat dan Kang Sadri mendekati ongkokan debu bekas dari sirnanya Cahaya dan nenek tua itu. Kemudian mereka berdua membacakan mantra. Lalu kedua tangan mereka mengembang tepat di atas gundukan debu. Sungguh aneh. Debu-debu itu berterbangan di udara dan bercerai-berai. Arwah mereka tidak akan dapat bersatu kembali. Mereka telah menjadi debu yang tak mungkin bisa menyatu kembali, ucap Mang Somat sambil meminta kami mengucap rasa syukur atas berakhirnya riwayat sang arwah dari masa lalu itu. Mang Somat menyarankan kepada para santri untuk membuat tandu. Selain kasihan sama Mas Bakti, yang mungkin sudah kepayahan menggendong Mardiana, juga sepertinya tidak pantas untuk dilihat, ujar Mang Somat. Nana tidak enak hati untuk ditandu, tapi apa boleh buat? Semua demi kebaikannya. Hutan Pangrango sudah kami tinggalkan jauh di belakang sana. Sesekali aku menoleh ke belakang hanya untuk mengenang betapa banyak sejarah yang tersimpul di atas sana.
Namun sayangnya kami tidak dapat menikmatinya sebagaimana rencana kami sebelum berangkat. Tidak ada foto tentang puncak Mandalawangi yang menyimpan mitos tentang Prabu Siliwangi yang kabur dan bersembunyi di sana setelah kalah perang melawan Majapahit. Kami hanya bisa melihat dan memandang bunga edelweiss sebagai bunga kebanggaan lambang seorang pendaki yang telah berhasil menapakkan kakinya di puncak sana. Dan kami tidak bisa mengukir sejarah tentang hikmatnya upacara bendera memperingati hari kemerdekaan. Yang kami bawa pulang hanyalah kisah pilu yang nyaris merenggut nyawa kami berdua. Aku mengucapkan terima kasihku yang begitu besar kepada para santri yang sudah menyelamatkan aku dan Nana. Kedatangan rombongan kami ternyata cukup mendapat perhatian dari warga setempat. Dan untuk yang pertama kalinya aku melihat sosok seorang pemimpin pondok pesantren yang sudah mempunyai nama besar dan cukup disegani di wilayah ini. Beliau adalah Kiai atau Ajengan Mustafa, seorang laki-laki yang sudah tua. Sikapnya begitu tenang dan berwibawa. Aku bukannya tidak sopan untuk tidak mencium tangannya atau mendekatinya, tetapi aku malu. Malu karena jiwaku telah kotor, ternoda oleh bujuk rayu iblis yang bernama cahaya. Pelan-pelan aku menyurutkan langkah untuk mundur dari kerumunan orang yang ingin melihat keadaan Nana Mardiana, cucu dari sang kiai. Tapi, Mas Bakti, kemarilah. Kenalkan, ini abah aku. Nana memanggilku, hingga mau tak mau aku mendekati mereka. Dengan berat rasa hatiku, aku mengulurkan tanganku pada sang kiai yang aku lihat ragu untuk membalas uluran tanganku. Abah, inilah Mas Bakti, orang yang telah menyelamatkan aku. Tanpa dia, aku tidak tahu bagaimana nasib aku. Dan Abah akhirnya menyambut tanganku. Aku pun langsung mencium tangannya. Tanpa aku duga sebelumnya kalau Nana berani mengambil sikap dan keputusan. Ia menghampiri aku dan Abah. Abah, aku mohon, Abah mau merestui hubungan kami berdua. Kami sudah saling berjanji untuk menjadi satu dalam menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Jika Abah menyalahkan Mas Bakti, Abah juga harus menyalahkan aku. Kami berdua sudah siap dengan keputusan Abah. Tapi kami tidak siap jika Abah memisahkan kami. Kata-kata Nana mengalir begitu saja. Untuk beberapa saat, Abah hanya memandangi kami bergantian. Dan pada beberapa saat kemudian aku melihat senyum di wajah lelaki tua itu. Abah restui hubungan kalian atas dasar cinta dan bukan karena nafsu. Hanya itu yang dikatakan Abah. Namun kalimat yang sangat pendek dan sederhana itu terasa terdengar sangat indah. Seakan aku tengah mendengarkan sebuah lagu tentang perjalanan cinta kasih dua anak manusia. Kenangan hutan Pangrango mungkin tak akan pernah kami lupakan hingga nanti sampai kami dipersatukan oleh sebuah ikatan suci. Dan tentunya akan menjadi sebuah cerita untuk anak cucu kami nanti. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.